Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di akhir pekan 16 Oktober 2021. Kita kembali melakukan aktivitas, kegiatan, pekerjaan, sekolah anak-anak kita, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Memohon pertolongan Roh Kudus menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita saat teduh berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di akhir pekan ini. Kami amat bahagia, kami bersyukur karena berkat Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan, balut kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi jalan kehidupan seluruh kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan di akhir pekan minggu ini, 16 Oktober 2021, bertajuk Mana Menajiskan Orang. Saya ulangi, mana menajiskan orang. Teks bacaan diambil dari Injil Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Saudara-saudara, salah satu sikap keagamaan yang ditentang oleh Yesus dari kaum Farisi dan ahli Taurat adalah keagamaan yang legalistik. Apa artinya legalistik? Menafsirkan ayat-ayat Alkitab secara utuh dan peraturan keagamaan menjadi dasar menentukan boleh atau tidak benar, atau salah, atau halal atau haramnya segala sesuatu. Saudara-saudaraku, kitab suci tidak lagi dianggap sebagai dasar penghayatan spiritual yang membangun kemanusiaan, tetapi berubah menjadi penentu atau arah label boleh atau tidaknya. Agama menjadi legitimasi apa yang diperbolehkan dan mana yang tidak, apa yang haram maupun apa yang halal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini Yesus dalam renungan pada akhir pekan ini memberi pelajaran amat mencerdaskan yang sulit dibantahkan oleh banyak orang. Benar bahwa apa yang masuk dari mulut bukan itu yang membuat manusia benar di hadapan Allah atau kudus di hadapan Allah. Haram tidaknya perbuatan demikian bukan ditentukan apa yang dimakan atau yang masuk ke dalam mulut, tetapi niat tulus dan baik akan diberkati. Namun niat yang jahat yang keluar, yang membuat kita cemar dari mulut kita, itu haram di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum teks Injil Matius pasal 15 ayat 18 ini, ada dialog sebelumnya, yaitu dialog Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan Farisi mengenai perintah Allah dan tradisi Yahudi. Mereka memperbincangkan para murid yang makan sebelum mencuci tangan. Menurut hukum Taurat, sebelum makan, seseorang perlu mencuci tangan terlebih dahulu. Jika tidak demikian, maka ia dianggap, saya ulangi, maka orang itu dianggap najis atau haram. Dan atas kejadian itulah ahli Taurat dan kaum Farisi mengecam Yesus dan para murid-murid seolah-olah karena tidak mencuci tangan berarti dia mengabaikan Taurat itu sendiri. Saudara-saudaraku, atas kejadian inilah, karena Yesus dan para muridnya mengabaikan Taurat, Yesus dan muridnya tidaklah mengabaikan Taurat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Justru yang dilihat dari Yesus
adalah tradisi demi tradisi para ahli Taurat dan orang Yahudi mengabaikan Taurat. Saudara-saudara, di Markus 7 ayat 9 disebutkan di situ, sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Apa yang disampaikan Yesus terhadap kaum Farisi ini amat penting untuk kita maknai di zaman now sekarang ini. Sudah banyak sekarang di kalangan kaum beragama memiliki keinginan yang kuat mempelajari kitab suci yang lain, bukan mau mendalami agama itu sendiri, tetapi mencari-cari kesalahan, bahkan untuk argumen membangun kebencian atau yang sekarang dikenal dengan ujaran kebencian. Padahal saudara-saudara, kitab suci sesungguhnya membangun spiritual kita. Kitab suci kita jadikan sebagai suluh, penopang, pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Kitab suci bagi kaum beragama adalah pelita bagi kaki dan terang di jalan yang kita tempuh. Bahkan bersama kitab suci, kita temui banyak petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, tugas kaum beragama bukanlah hanya mengecam perbuatan orang lain dan mengharapkan orang lain. Tugas kaum beragama adalah bagaimana kehidupan ini dibangun dalam kasih sayang dan ketaatan kepada Tuhan yang melihat hati manusia. Sebagaimana topik minggu ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita yang terdalam. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan dan ucapkan, tetapi mengetahui apa yang kita rencanakan di dalam hati kita. Sepintas apapun manusia, sehebat apapun manusia, menyembunyikan niat, pikiran, dan perbuatannya, Tuhan mengetahui isi hati yang terdalam. Kali ini saudara-saudara, renungan kita mau berbicara bahwa hidup ini bukan hal haram atau halal, najis dan tahir. Berkaitan dengan tujuan najis karena para murid memakan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yesus akhirnya memberi penjelasan yang sesungguhnya tentang apa itu najis dan apa itu haram. Matius 15 ayat 17 sampai 20 mengurai, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutmu turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, percabulan, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Karena itu saudara-saudara, mana lebih najis? Apakah orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan, atau orang yang cuci tangan saat makan namun setelah makan pikiran dan perbuatannya bertentangan dengan kehendak Allah karena dia masih melakukan apa yang jahat? Dia melakukan pencurian, percabulan, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan terlebih lagi kesombongan, kebebalan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari pemandangan ini sering kita lihat sikap fanatisme dan sikap parisisme yang menilai orang dari ukuran kacamata sendiri dan mengecam apa yang tak lazim menurut kita, mengecam dan mengharamkan apa yang orang lakukan. Farisi menyebut bahwa ayat Alkitab hanya menjatuhkan orang lain dan menggunakan ayat kitab suci untuk menyalurkan sentimen dan kebencian. Saudara-saudara, peraturan agama janganlah dipakai sasaran kebencian. Agama harus dipakai menolong
dan menumbuhkan iman. Hal najis bukanlah soal makan, namun soal keseluruhan totalitas kemanusiaan kita. Itulah kunci utama renungan kita di akhir pekan. Selamat berkarya, jadikan kasa diri kita, hidup kita untuk memberkati sesama kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Hari ini nama-Mu yang kami permuliakan sehingga kami bisa tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang halal di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you